Maka orang-orang yang dipilih untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, karena dia yang menjadi rajanya ya, harus memiliki visi yang sama, misi yang sama, bahkan karakter atau wajahnya yang sama dengan Yesus Kristus. Berbicara di sini wajah, bukan wajahnya harus sesuai dengan Yesus, bukan. Tetapi berbicara wajah di sini menggambarkan bagaimana cara berpikir, apa yang dia lihat, apa yang dia perkatakan, apa yang dia dengar, apa yang dia perbuat. Semuanya itu harus serupa, sama dengan Yesus. Karakternya harus sama dengan karakter Yesus. Inilah template-nya, inilah polanya yang harus diikuti. Dari mana kita bisa mengikuti template-nya atau mendapatkan template-nya dengan benar atau membuat polanya dengan benar? Tidak ada cara lain lagi selain kita belajar firman Tuhan. Kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara, saat ini bersama dengan saya Buyung Kosaputra. Kita ada di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, dukung saya dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, pilih di situ ya semua notifikasi, karena kalau tidak memilih ya tidak dapat notifikasi nanti. Tujuannya dengan memilih semua notifikasi, ketika ada video-video yang diupload di channel CPS Television ini, video-video yang baru, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya atau notifikasi secara langsung dari YouTube. Kita sering sekali mengenal atau mendengar yang namanya template. Template itu ya seperti cetakan atau pattern atau pola gitu ya. Kalau template-nya benar, maka hasilnya bisa benar. Jadi kalau dulu saya pernah punya pengalaman, karena namanya juga dulu anak tukang kue ya. Mama papa saya tukang kue, jadi saya bisa tahu ketika kita membuat kue bolu kukus, itu pasti ada cetakannya, ada template-nya. Maka kita bikin sebanyak apapun, bolu kukus tersebut akan jadi sesuai dengan template-nya, dengan cetakannya. Kalau cetakannya misalnya dirubah, ya pasti berbeda hasilnya. Nah, bolu ini akan jadi sesuai dengan template-nya. Kita mengharapkan dia akan mekar, mengembang, atau dia kembangnya pecah itu bagus kalau memang ditempatkan di tempat yang benar. Sadar tidak Bapak Ibu Saudara, kalau template-nya salah, maka hasilnya pun salah dan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Contoh lagi, kita kan menggunakan baju nih ya. Kalau orang yang bisa menjahit baju, dia bisa mengukurnya, itu biasanya baju dibuat itu mereka sebelum mengguntingnya dan menjahitnya, dia seharusnya membuat polanya terlebih dahulu. Jadi dia buat polanya, pola tangannya bagaimana, pola badannya bagaimana, ukurannya itu semua dia buat pola, baru dia cetak ke kainnya dan dia potong berdasarkan polanya. Kalau polanya salah, maka hasilnya bisa salah. Coba bisa bayangkan Bapak Ibu kalau misalnya membuat baju atau membuat jas, membuat jaket tanpa pola. Apa yang terjadi? Misalnya, baju ini atau jas ini dibuat tanpa pola. Dia dikira-kira saja lebar punggungnya sekian diukur, digunting. Oh, tangannya panjangnya sekian diukur dan digunting. Maka bahayanya ketika sudah jadi, bisa jadi tangan kiri atau tangan kanan berbeda. Lebarnya berbeda. Ukurannya bisa tidak pas. Itulah pentingnya harus menggunakan pola supaya bisa jadi sesuai dengan pola. Sudah dipolakan terlebih dahulu, sudah dipetakan terlebih dahulu. Di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita kan semua pasti kalau ditanya, Bapak Ibu Saudara mau masuk surga? Pasti mau. Nggak mungkin nggak mau. Tetapi tahu nggak orang-orang yang masuk surga itu yang seperti apa?
Karena memang kita kan dasarnya sudah jatuh dalam dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kita pun posisinya sudah tidak lagi di posisi yang sesungguhnya. Kita sudah turun. Makanya Yesus datang ke dunia, menebus Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya kita yang tadinya sudah tidak lagi sama seperti semulanya ini, harus dikembalikan ke rancangan yang semula. Kita yang ada di lumpur dosa diselamatkan dan dibenarkan, lalu kita mengenal Yesus, kita tahu bisa dekat dengan Bapa di surga, dan kita diproses supaya ini bisa dikembalikan ke rancangan semula. Dan butuh perjuangan. Kita harus tahu sebagai orang-orang yang nantinya notabene akan ada di surga atau di langit baru dan bumi yang baru. Bahkan kan kita orang percaya ini dipanggil untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus di kerajaan Bapa di surga. Maka orang-orang yang dipilih untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, karena dia yang menjadi rajanya ya, harus memiliki visi yang sama, misi yang sama, bahkan karakter atau wajahnya yang sama dengan Yesus Kristus. Berbicara di sini wajah, bukan wajahnya harus sesuai dengan Yesus, bukan, tetapi berbicara wajah di sini menggambarkan bagaimana cara berpikir, apa yang dia lihat, apa yang dia perkatakan, apa yang dia dengar, apa yang dia perbuat. Semuanya itu harus serupa, sama dengan Yesus. Karakternya harus sama dengan karakter Yesus. Inilah template-nya, inilah polanya yang harus diikuti. Dari mana kita bisa mengikuti template-nya atau mendapatkan template-nya dengan benar atau membuat polanya dengan benar? Tidak ada cara lain lagi selain kita belajar firman Tuhan dan kita mempraktekannya, membuat polanya di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Kita harus jujur Bapak Ibu Saudara, selama ini pola yang kita ikuti adalah pola dari dunia. Cara berpikir kita polanya dari dunia. Apa yang kita lihat juga dari dunia. Ya, karena memang kita mewarisi cara hidup dari nenek moyang kita. Cara hidup yang sia-sia. Makanya kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang tidak benar itu, yang membuat kita ada di dalam kubangan dosa, supaya cara hidup itu yang kita tinggalkan dan kita menggunakan cara hidup yang baru. Kita tidak lagi menggunakan pola atau template yang lama, tetapi kita menggunakan template yang baru. Template yang lama yang kita warisi ini sudah rusak, sudah tidak sesuai, sudah tidak benar, tidak sesuai dengan porsinya sebagai warga kerajaan surga, maka kita harus bisa mengikuti atau pindah menggunakan template dan pola yang benar. Untuk berpindah antara yang tidak benar ke yang benar ini memang sulit, Bapak Ibu Saudara, tidak mudah. Tetapi butuh proses, butuh kerelaan di setiap manusia. Kalau kita nggak rela, nggak mungkin kita bisa bertahan di dalam penderitaan. Kita selama ini jujur saja fokus dengan kehidupan kita masa kini. Kita fokus dengan kehidupan kita di dunia ini. Tetapi kalau kita melihat, memandang ke depan, memandang ke dalam kehidupan di balik kematian, maka kita akan dengan gigih berjuang untuk bisa menggunakan pola template yang Tuhan inginkan. Template yang benar, yang menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Jangan lagi ikuti template dunia. Tinggalkan itu semua. Buat apa Bapak Ibu Saudara? Dunia membentuk kita dengan template-nya, dengan caranya, dengan polanya. Cara berpikir kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita percakapkan, apa yang kita perbuat, semua selama ini kita ikuti pola dari dunia ini. Ya, kita kan mewarisi dari orang tua kita, nenek moyang kita. Bukan berarti saya berkata begini, oh nenek moyang kita salah, orang tua kita salah. Karena dia pun mewarisi cara-cara hidup dari yang sebelumnya. Lalu sekarang ini kita yang mengerti kebenaran, kita membaca firman Tuhan, kita hidup dengan polanya, dengan template-nya. Di dalam tengah-tengah dunia, di mana orang lingkungan sekitar kita menggunakan template dari dunia ini, tetapi kita berjuang menggunakan template yang dari Tuhan, template yang benar, pasti akan terlihat kita berbeda dari yang lainnya. Kalau kita sama dengan yang lainnya, berarti kita belum menggunakan template yang baru dong.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus berjuang, berani. Ya pasti banyak musuh, ya pasti banyak orang tidak suka karena kita berbeda dan berseberangan. Ya memang berseberangan, ingat loh, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Jadi kita memang harus terlihat berbeda. Jadi kita harus bisa menggunakan template yang baru, template yang Bapa di surga inginkan. Dari mana taunya? Belajar firman Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Supaya kita bisa mempraktekkan, menggunakan pola hidup yang benar, pola hidup yang Tuhan inginkan, pola hidup yang menyukakan dan menyenangkan hati Bapa, sehingga kita berkenan di hadapannya. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu pilih semua notifikasi supaya setiap ada video-video yang terbaru yang diupload di channel ini, Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Dan jangan lupa berikan tanda like, silakan tinggalkan komentar. Jangan biarkan berkat ini berhenti di tangan kita. Ayo kita share kepada teman-teman, saudara kita di sekitar kita, supaya mereka pun diberkati dengan kebenaran ini. Tuhan memberkati, salam transformasi.